Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Indri Fiona dari kelas 11.5. Saya di sini akan menyampaikan materi tentang VOC sampai politik etis. Baik, pada awalnya bangsa Belanda pertama kali datang di wilayah Nusantara sekitar tahun 1596. Kurang lebih 4 kapal ekspedisi Belanda sampai di pelabuhan Banten yang dipimpin oleh Cornelis de Houtman dengan tujuan untuk berdagang. Tetapi itu ditolak oleh penguasa Banten pada saat itu karena Cornelis ini dianggap arogan. 2 tahun kemudian, ekspedisi Belanda datang lagi ke pelabuhan Banten, dipimpin oleh Jacob van Eyck yang berhasil mengambil simpati dari penguasa Banten. Lalu mereka berdagang. Hingga tahun-tahun berikutnya, persaingan perdagangan antar bangsa Eropa di sana semakin meningkat. Kemudian terbentuklah VOC pada tahun 1602. Latar belakang didirikannya VOC itu para pedagang Belanda bersaing satu sama lain untuk mendapatkan keuntungan yang besar. Dan pada saat itu Belanda sedang berperang dengan Spanyol dan Portugis. Tujuan dibentuknya VOC yaitu menghindari persaingan antar pedagang Belanda, mengatasi persaingan dengan pedagang Eropa lainnya, juga menguasai dan memonopoli perdagangan rempah-rempah. Awalnya VOC sendiri sebagai kongsi dagang, namun dalam perkembangannya VOC dijadikan wakil pemerintahan Belanda di Indonesia. Dengan begitu, VOC mendapatkan hak istimewa seperti hak mencetak uang sendiri, hak memelihara angkatan perang atau militer, hak memerintah daerah yang diduduki, hak melakukan perjanjian dengan raja, dan hak memonopoli perdagangan rempah-rempah. Peran VOC bukan hanya kongsi dagang, akan tetapi berperan dalam politik dan militer, hingga menciptakan angkatan laut yang berhasil merebut benteng pertahanan Portugis. Lalu keberhasilan VOC tersebut menyebabkan Heren Zeventien kewalahan mengelola VOC sehingga Dewan 17 itu menunjuk Peter Both sebagai gubernur VOC pertama yang bertugas menata kelembagaan VOC. Dengan ketentuan tersebut, Heren Zeventien mempertanggungjawabkan kinerjanya kepada raja dan menyebabkan kepengurusan VOC lebih dekat dengan raja dibanding pemegang saham lainnya gitu. VOC mengalami penurunan pendapatan dikarenakan besarnya pengeluaran pemerintahan untuk membiayai perang. Karena itu mereka menerapkan sistem feodalisme di Indonesia. Selain karena itu, pegawai VOC memiliki hobi hidup dengan gaya-gaya yang mewah dan mengedepankan kepentingan pribadi. Oleh karena itu, VOC disebut sebagai Vergan Order Corrupti, yang artinya tenggelam karena korupsi. Akibatnya, saham dan daerah kekuasaan VOC diambil alih oleh pemerintah Belanda pada tanggal 31 Desember 1799 dan VOC resmi dibubarkan. Nah, saat VOC dibubarkan, kolonialisme dan imperialisme tetap terjadi di Indonesia di bawah pemerintahan Republik Batav. Republik Batav ini dibentuk pada tahun 1795 oleh Louis Napoleon dan Herman William Danlos, diangkat sebagai gubernur jenderal di Indonesia. Lalu Danlos menerapkan kebijakan pertahanan, membangun jalan raya, dan mengubah struktur sosial ekonomi. Tapi kebijakan-kebijakan ini menyebabkan penderitaan dan kemiskinan bagi rakyat Indonesia. Lalu Danlos digantikan oleh Jenderal John William Johnson dan Batavia jatuh di tangan Inggris pada tahun 1811 dan Belanda menyerahkan Jawa kepada Inggris melalui Perjanjian Tuntang. Nah, Perjanjian Tuntang ini terjadi tahun 1816 sampai 1881. Lalu Inggris menguasai Indonesia setelah menandatangani Perjanjian Tuntang pada tanggal 18 September 1811 dan Thomas Stamford Raffles sebagai penguasa Inggris di Indonesia.
Lalu Raffles digantikan oleh John Vidal pada tahun 1815 dan Jawa harus diserahkan kembali kepada Belanda pada tahun 1816. Pada tahun 1816, Belanda mengalahkan Inggris dan di Tuntang Salatiga dan memulai kolonial mereka di Indonesia. Pada tahun 1830 sampai 1877, Johan van des Bos mengusulkan sistem tanam paksa untuk memperbaiki krisis ekonomi Belanda. Lalu krisis dan perlawanan terhadap sistem tanam paksa muncul dari kelompok liberal dan buku seperti Max Havelaar oleh Multatuli. Kritik ini menyebabkan perubahan dan membuat sistem tanam paksa dihapuskan secara bertahap pada tahun 1860-an. Orang-orang yang melakukan kritik dan perlawanan terhadap sistem tanam paksa memenangkan suara parlemen Belanda sehingga Indonesia mulai berlaku sistem politik yang baru, yaitu sistem politik kolonial liberal atau politik pintu terbuka. Pelaksanaan politik pintu terbuka terjadi pada tahun 1870, yaitu sistem tanam paksa dihapuskan, ekonomi diserahkan kepada pihak swasta, investor asing masuk dari Belanda, Eropa, dan Cina. Pemerintah kolonial berperan sebagai pengawas dan penyedia fasilitas, dan yang terakhir, Undang-Undang Agraria dan Undang-Undang Gula mengatur pertahanan dan perusahaan gula. Dampak politik pintu terbuka yaitu keuntungan besar bagi Belanda, terutama kaum swasta. Eksplor hasil tanah jajahan meningkat, pengaruh buruk pada penduduk pribumi seperti kemiskinan, menurunnya konsumsi bahan makanan, kehilangan pekerjaan, dan hukuman berat. Lalu kesimpulannya adalah politik pintu terbuka membawa keuntungan ekonomi bagi Belanda dan pihak swasta, namun merugikan penduduk pribumi dengan dampak negatif pada kehidupan ekonomi dan sosial mereka. Lalu munculnya politik etis atau politik balas budi yang dikeluarkan oleh pemerintah Hindia Belanda. Kebijakan politik etis ini diterapkan pada tahun 1901. Kebijakan ini adalah gagasan dari Van Deventer. Pemerintah Belanda memiliki keharusan untuk memajukan kesejahteraan masyarakat. Caranya dengan melalui 3 program, yaitu irigasi, edukasi, dan emigrasi. Program dan isi politik etis yang pertama yaitu edukasi atau pendidikan, meningkatkan kesetaraan dan emansipasi. Yang kedua, irigasi atau pengairan seperti membangun saluran irigasi dan sarana pertanian. Yang ketiga, subsidi untuk industri dan kerajinan bumi. Dan yang keempat, imigrasi, pindah penduduk keluar Jawa, terutama ke Suriname. Penyimpangan dari penerapan politik etis yaitu diskriminasi dalam pendidikan atau terbatasnya pada orang tertentu. Irigasi berfokus pada perkebunan Belanda. Imigrasi bukan untuk meratakan penduduk, tetapi untuk memenuhi tenaga kerja di perkebunan Belanda. Dampak politik etis itu ya untuk pendidikannya itu menjadi munculnya sekolah dan kaum terpelajar. Sarana dan prasarana pertanian seperti saluran air, waduk, dan transportasi. Pemerintah penduduk dan kesadaran bangsa yaitu meningkatkan hak-hak bangsa Indonesia. Kesimpulannya, politik etis memberikan dampak positif seperti pembangunan infrastruktur dan peningkatan pendidikan, tetapi terdapat penyimpangan dan kritik terhadap implementasinya. Baik, mungkin segitu saja yang bisa saya sampaikan. Materinya dari VOC sampai politik etis, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.